Oke, kalau kita membahas terkait dengan manajemen, maka di sini biasanya kita akan mengasosiasikan satu kondisi eh, yang harus kita mulai ya, biasanya itu dari perencanaan ya. Jadi bagaimana kita eh, bisa mencapai tujuan kita dari awal prosesnya itu sampai akhir apa yang harus kita lakukan itu biasa kita sebut dengan manajemen. Nah, di sini ada judul pelayanan kesehatan, nanti yang paling banyak itu kita kaitkan dengan pelayanan kesehatan karena kita bidangnya di kesehatan. Nah, sebelum lebih lanjut kita lihat definisi sebenarnya ya. Oke. Kalau kita lihat di slide ya, ini menurut Herwati et al. Tahun 2021 bahwa kata manajemen itu biasanya disebut sebagai suatu proses sosial yang mengikutsertakan tanggung jawab untuk membuat satu rencana dan regulasi yang efektif. Nah, tadi kita tujuannya adalah kalau di rumah sakit ya ataupun di pelayanan itu adalah patient safety. Tapi kan sebenarnya ruang lingkup manajemen ini tidak hanya di satu bidang tertentu. Dia bisa diaplikasikan di berbagai bidang. Nah, bagaimana kita bisa mencapai ataupun membuat pasien menjadi nyaman, menjadi mendapatkan efikasi yang maksimal dengan minimal efek samping, side effect ataupun toxicity. Nah, ini kan ada proses yang kita harus lalui. Nah, kita ada dokter, ada apoteker, ada perawat, ada obat, kan? Kemudian ada diagnosis. Nah, untuk menegakkan semua sumber daya yang ada ini, supaya pasien mendapatkan haknya, tadi patient safety, kita harus mempunyai satu planning, kita harus bisa mengorganisasikan, kemudian kita bisa mengerahkan staf-staf yang ada, dan juga kemudian kita harus mengkontrolling ataupun mengontrol proses tersebut sehingga tujuan kita tercapai. Nah, ini yang disebut di sini, yang mengikutsertakan tanggung jawab untuk membuat rencana dan regulasi yang efektif. Jadi manajemen ini lebih terkait dengan bagaimana kita memanage, bagaimana kita mengatur ataupun membuat satu strategi supaya capaian ataupun yang kita inginkan itu tercapai. Jadi dengan adanya proses manajemen ini nanti diharapkan semua kegiatan kita itu bisa berjalan sesuai dengan yang sudah di-planningkan, sudah ditetapkan, sehingga tercapailah tujuan yang diharapkan. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan sama adik-adik. Jadi kita belajar manajemen bukan seperti manajemen yang kita ketahui di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, tapi kita juga perlu belajar manajemen karena manajemen ini tidak hanya sebatas bidang ekonomi dan bisnis. Termasuk juga sebenarnya bagaimana kita nanti memanajemenkan diri kita sendiri, ya, apakah secara personal ataupun nanti ketika kita di dalam satu kelompok atau satu populasi. Nah, ini tadi terkait dengan adanya kata-kata pelayanan kesehatan masyarakat ya. Jadi secara umum tadi manajemen tidak hanya dikhususkan pada hal-hal yang terkait dengan keuangan, bisnis, tetapi dalam bidang kesehatan kita juga harus bisa membuat satu planning supaya tujuan kita tercapai. Nah, hampir sama dengan yang disampaikan oleh si Yana Sari tahun 2021.
Nah, jadi kalau selama ini mungkin ya kita lihat dulu kondisi tim kesehatan kita kan tidak solid ya, masing-masing berjalan sendiri. Dokter dalam menangani pasien sendiri, apoteker ketika memberikan manajemen terapi kepada pasien ya sendiri, jalan sendiri juga. Kemudian perawat juga dalam memberikan asuhan kefarmasian hanya melihat arahan dari dokter mungkin ya, tetapi tidak pernah duduk bareng untuk diskusi bareng apa ini yang harus kita perbuat untuk si pasien supaya pasien mendapatkan haknya kembali. Nah, ini sangat diperlukan saat ini. Jadi kalau kita lihat keberhasilan bidang kesehatan di luar Indonesia itu terletak karena adanya kolaborasi yang baik antara tim kesehatan. Yang kita lihatlah berbagai macam film ya yang terkait dengan bidang kesehatan itu sudah sangat baik. Nah, kalau di apa namanya saya lupa judul filmnya itu yang terkait ataupun yang mau menceritakan terkait kehidupan tenaga kesehatan ya, tim kesehatan di luar negeri itu. Nah, begitu harmonisnya kalau kita melihat mereka bekerja menangani satu pasien dan mereka tidak pernah memikirkan ABCD ataupun keuntungan apapun dari yang mereka kerjakan. Mereka benar-benar bekerja itu ya tujuannya supaya pasien selamat, pasien sehat, pasien bisa hidup lebih lama, kemudian aktivitas hidup pasien itu semakin membaik. Nah, itu yang mau kita tiru, dan sekarang sebenarnya kalau kita lihat ke rumah sakit itu sudah mulai berjalan. Jadi dari awal adik-adik sudah diperkenalkan bagaimana kita berkolaborasi dengan orang lain ya, karena masing-masing itu punya job desk ya, punya job desk. Kita tidak boleh ambil job desk orang lain seolah-olah kita mengetahui semuanya, tidak bisa seperti itu ya. Itulah fungsinya manajemen. Nah, ini pengertian manajemen di literatur yang lain bahwa manajemen itu bisa juga didefinisikan sebagai suatu proses yang bisa mencapai tujuan. Jadi intinya tetap mencapai tujuan dalam satu organisasi yang bisa saling bekerja sama, baik itu melalui SDM yang dia punya ataupun SDM pendukung yang bisa mencapai tujuan yang diharapkan bersama-sama. Jadi kalau nanti adik-adik lihat bagan daripada si fungsi manajemen ya menurut SIDAF tahun 2020. Nah, ini tadi yang kita katakan sumber daya. Nah, sumber daya itu tidak hanya sebatas uang ataupun materi, tetapi bisa di dalamnya juga teknologi, informasi, dan yang paling penting itu adalah human-nya, manusianya. Nah, jadi ketika kita mempunyai sumber daya ini dan ingin memanfaatkan sumber daya ini karena kita punya satu tujuan yang sama, ya, tujuan yang sama, apapun bentuk tujuan itu ya, bisa bentuknya produk, bisa bentuknya service, bisa bentuknya kebijakan ataupun efektif, ya kita katakan satu kebijakan lah ya, yang bisa mengefisiensikan ataupun mengefektifkan satu kegiatan, satu hal. Nah, ini kita perlu ini. Jadi kita mulai dari planning ya, bagaimana kita nanti menyusun satu rencana ya, dengan adanya apa saja sumber daya yang kita punya ya, dengan sumber daya yang minimal seperti yang kita punya, kita bisa mencapai tujuan yang kita harapkan.
itu fungsinya planning. Jadi kita harus bisa membuat planning A, planning B, planning C yang sangat memungkinkan tercapainya tujuan dengan sumber daya yang ada. Kemudian setelah kita menyusun planning ya, planning baik planning A, B, C ya, yang mungkin kalau misalnya planning A tidak bisa berjalan, kita punya pilihan ke planning B yang masih memungkinkan atau mungkin ke planning C. Nah, langkah selanjutnya itu bagaimana kita bisa mengorganisasikan ya, mengorganisasikan sumber daya kita ini sesuai dengan planning yang sudah kita tetapkan di awal. Ya, pasti kita harus buat misalnya kalau SDM-nya itu ada akuntan, ada misalnya dokter, ada perawat, ada apoteker, kemudian ada bidan dan segala macamnya. Nah, kita harus bisa menjelaskan job desk masing-masing SDM tersebut. Ya, jadi kita mengorganisasikan. Nah, ini tugasnya ini si B tugasnya ini, si C tugasnya ini, selanjutnya sampai selesai. Nah, setelah semua kita organisasikan, nah, kemudian kita perlu leading. Kita perlu bisa memotivasi SDM yang ada tersebut ya, supaya bisa menjalankan planning yang kita sudah tetapkan di awal. Dan selanjutnya kita perlu controlling, kita perlu mengontrol agar kegiatan ini terus berjalan sehingga di tujuan ini terwujud sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi fungsi manajemen dimanapun ya seperti ini. Kalau adik-adik dengar biasanya POLAC ya kan, kadang-kala ada PDCA, itu sebenarnya hampir mirip ya, karena itu sama-sama fungsi daripada manajemen. Nah, kita balik ke atas. Jadi apa saja sebenarnya ciri daripada manajemen? Ciri yang pertama itu manajemen diarahkan untuk mencapai tujuan. Jelas ya. Tadi arah utama kita itu adalah goal, tujuan. Apa yang kita harapkan? Cita-cita kita apa? Jadi dengan adanya tujuan yang ingin kita capai, ya, kemudian kita gunakanlah fungsi manajemen. Nah, selanjutnya ciri yang kedua apa? Ciri kedua itu bahwa manajemen itu dianggap sebagai suatu proses. Kenapa dianggap suatu proses? Karena kita mulai dari tadi tahapan-tahapan. Yang kita lihat tadi tahapannya mulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian penggerakan pelaksanaan ataupun komando ya, garis komando, kemudian ada pengawasan ataupun controlling. Jadi ini yang kita katakan sebagai suatu proses manajemen. Nah, ciri selanjutnya tersedianya sumber daya. Seperti gambar yang tadi kita lihat bahwa sumber daya itu tidak hanya di manusia saja, tetapi termasuk sumber daya yang lainnya yang jadi penopang terjadinya proses manajemen tersebut. Selanjutnya, ciri yang keempat itu adanya pendayagunaan ataupun proses penggerakan sumber daya tersebut secara efektif dan efisien. Itu tadi tujuan dari adanya planning tadi ya. Jadi bagaimana kita bisa mengefektifkan ataupun mengefisiensikan sumber daya yang ada. Harapannya sih dengan minimal sumber daya yang ada itu kita bisa mencapai tujuan yang sangat efektif dan efisien gitu ya. Kemudian ciri selanjutnya itu ada orang yang menggerakkan sumber daya tersebut. Itu yang biasa kita sebut dengan manajer. Ya, jadi prosesnya manajemen, orang yang menggerakkan proses dari mulai
planning, pengorganisasian, kemudian pelaksana sampai ke controlling, itu kita sebut dengan manajer. Nah, selanjutnya ciri yang terakhir itu bahwa penerapan manajemen berdasarkan ilmu dan juga seni yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Jadi sebenarnya seorang manajer ini dia bukan orang yang apa ya, bukan sembarang orang ataupun setiap orang bisa jadi manajer, tidak juga ya. Karena bagaimana kita bisa merancang. Sesi kedua kalau 4 kali. Gimana itu? Jadi bagaimana seseorang itu bisa menerapkan ya. Jadi perlu satu keahlian khusus sebenarnya untuk seseorang bisa menjadi manajer. Jadi tidak semua orang punya jiwa manajer, tetapi sebenarnya manajer ini bisa dipelajarin, ya, bisa dipelajarin. Jadi untuk menjadi seorang manajer tidak semua orang bisa, tetapi bisa dipelajarin. Nah, fungsinya tadi dia harus bisa mulai komandokan ya, menjadi komando, menjadi leader, menjadi leading untuk proses agar tujuan tersebut tercapai. Ini berbagai fungsi manajemen kalau kita lihat dari berbagai literatur. Kalau menurut si George Terry, dia ada planning sama seperti yang awal ya, semuanya tetap sama ini dari berbagai macam literatur kita lihat. Yang pertama itu fungsi manajemen yang awal itu adalah planning. Bagaimana kita menyusun satu rencana, satu strategi. Kemudian kita lihat juga di poin keduanya hampir sama ya, pengorganisasian. Jadi ini sudah sangat disepakati. Namun untuk beberapa kategori yang ketiga ya, yang paling banyak itu kan adalah proses staffing sebenarnya ya. Bagaimana kita menyusun job desk tanggung jawab di masing-masing staff. Jadi sebagai garis komandonya. Tetapi beberapa literatur menyebutkan proses yang ketiga itu ada sedikit perbedaan. Walaupun secara umum kalau kita lihat tujuannya itu adalah sama. Karena di sini actuating, ya kan, staffing, kemudian directing, coordinating, itu kan tugasnya sama-sama untuk menjalankan planning yang di awal. Kemudian ada fungsi yang keempat tuh, kalau kita lihat secara umum dia adalah fungsi kontrol, mengkontrol supaya proses ini bisa berjalan sesuai dengan rencana yang di awal sudah ditetapkan. Nah, akhirnya di Resmitasari tahun 2020 tetap ya 4 fungsi manajemen yang utama itu adalah planning, organizing, actuating, dan controlling. Kita lihat satu-satu pada proses perencanaan ataupun planning. Nah, dalam proses perencanaan seperti yang sudah kita sampaikan di awal, kita harus bisa menyusun satu rencana, tergantung ya, apakah tujuan yang mau kita buat itu bisa dicapai dalam waktu yang singkat atau memang perlu waktu yang panjang untuk mencapainya. Nah, biasanya kalau kita lihat dulu ya, di pemerintahan juga kalau gambarannya yang secara umum itu kan biasanya ada pembangunan jangka panjang ya, 25 tahun biasanya. Nah, dalam pembangunan jangka panjang yang 25 tahun itu biasanya kita dibuat lagi planningnya dalam jangka yang lebih singkat ya, misalnya dalam 5 tahun pertama ya. Nah, 5 tahun pertama kemudian capaian yang diharapkan itu misalnya A, ya. Kemudian 5 tahun yang kedua B sampai ke 25 tahun kita harapkan capaian yang
sebenarnya ingin dicapai gitu. Nah, jadi kalau dulu pernah dengar adik-adik replita kan, nah itu yang disebut dengan bagaimana kita mencapai, menyusun satu rencana, satu strategi untuk mencapai satu tujuan yang besar, tetapi dibagi-bagi dalam waktu tertentu dengan tujuan yang goal yang kecil-kecil dulu yang akan mendukung goal yang besar ini bisa tercapai. Nah, jadi untuk menetapkan planning ini, seperti di awal tadi, kita tidak menyusun satu planning ya untuk untuk mencapai satu tujuan. Jadi biasanya dalam proses planning ini kita harus bisa menyusun mungkin strategi A, B, C, dan D. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya, pengorganisasian. Nah, dalam proses pengorganisasian disusun ya ataupun dibuat satu rangkaian kegiatan ya yang bisa mengakomodir ataupun melibatkan seluruh SDM yang ada ya, SDM yang ada, sumber daya yang ada tadi supaya bisa melaksanakan planning ya yang sudah ditetapkan. Nah, agar proses ataupun tujuan tersebut bisa tercapai. Nah, ini biasanya kita tadi itu harus membuat satu bagian-bagian yang dibutuhkan, kemudian kita menyusun deskripsi pekerjaannya seperti apa, nah, kemudian garis kerjasamanya seperti apa, apakah bisa langsung berhubungan atau hanya garis koordinasi, yaitu tergantung pada bagian pengorganisasian. Makanya kadang-kala kalau adik dilihat kan di satu badan atau satu kegiatan atau di sekolah juga sudah ada kan tuh struktur organisasi ya kan. Nah, mulai dari direktur, kemudian wakil direktur, kemudian mungkin ada staf-staf yang membantu. Nah, itu fungsinya adalah untuk menggambarkan siapa yang menjadi leader dan siapa yang menjadi pengorganisasian kegiatan tersebut agar berjalan dengan baik. Cukup, Bu. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, evaluating, ada pelaksanaan. Nah, ini proses melaksanakan. Tadi sudah kita buat planningnya, kemudian udah kita susun stepnya, pekerjaannya seperti apa, bagian-bagiannya seperti apa. Nah, kita masuk ke bagian berikutnya, itu bagian pelaksanaan. Sebentar ya, Di. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Nah, ini waiting tadi pelaksanaan, bagaimana kita
menggerakkan ya seluruh proses yang sudah kita tetapkan di awal dengan adanya pengorganisasian di atas, sehingga kita dapat agar semua SDM yang terlibat di dalamnya itu bisa melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Jadi biasanya pada proses pelaksanaan ini ada satu motivator ya yang akan memberikan motivasi kerja kepada seluruh bawahannya sehingga semuanya itu bisa bekerja sesuai dengan job desk yang sudah ditetapkan. Kemudian fungsi yang terakhir itu controlling, pengawasan. Nah, ini satu proses yang ditentukan untuk mengendalikan tidak hanya semua karyawan sebenarnya ya, tapi semua SDM yang terlibat agar menaatin semua peraturan-peraturan pengorganisasian dan bekerja sesuai dengan rencana yang sudah dibuat dalam proses planning. Nah, ini terus berputar sebenarnya prosesnya tidak terputus pada satu bagian saja. Jadi kalau kita lihat di sini kan terus berputar ya. Jadi planning, kemudian pengorganisasian, kemudian bagaimana kepemimpinannya, kemudian proses controlling, dan jika terjadi belum tercapai juga goals yang diharapkan, nah ini biasanya kita akan mereview kembali, menyusun lagi satu strategi, menyusun lagi satu rencana ke depannya agar tujuan ini bisa tercapai. Nah, kalaupun misalnya sudah tercapai untuk proses peningkatan dari performance ataupun dari tujuan yang sudah diharapkan, nah itu biasanya akan dibuat satu planning lagi yang bisa meningkatkan target capaiannya. Nah, ini sama tetap tadi ya, ini prosesnya POAC. Nah, kalau kita kembalikan ke tim kesehatan kita ya, ada dokter, ada perawat, ada apoteker, bahwa yang utama tugas kita itu kita harus memahami tugas kita itu sebenarnya apa. Nah, kalau misalnya dokter ya, nah adik-adik tahu dokter tugas utamanya itu adalah mendiagnosis ya, diagnosis. Nah, jadi dokter akan berbicara ataupun dengan tim sejawat lain terkait dengan kondisi klinis pasiennya. Nah, untuk terapi ataupun manajemen pengobatannya mungkin bisa didiskusikan dengan tim apoteker, termasuk juga proses perawatannya bagaimana si pasien tersebut, maka biasanya akan berdiskusi untuk kelanjutannya itu dengan perawat. Jadi kita harus pahami masing-masing supaya itu tadi tujuannya bisa tercapai. Nah, dalam pelayanan manajemen kesehatan ini kalau di sini katanya satu seni. Ya benar juga sih sebenarnya satu seni ya. Bagaimana kita mengatur para petugas kesehatan ya dan juga petugas yang non kesehatan yang bisa berkolaborasi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program kesehatan. Dengan kata lain bahwa manajemen kesehatan masyarakat ini adalah satu penerapan manajemen umum ya dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga yang menjadi objek dan sasaran manajemen adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Seperti yang awal kita sampaikan, bahwa manajemen ini tidak hanya terkait dengan kegiatan ekonomi ataupun bisnis, tapi bisa meluas karena setiap sisi kehidupan kita sebenarnya kita bisa mengaplikasikan manajemen ini. Nah, tujuan manajemen kesehatan biasanya tuh yang utama adalah
kita bisa mengetahui apa saja ataupun kita bisa mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada di dalam pelayanan kesehatan. Yang paling dasar kan itu ya, biasanya kita akan melihat skup dulu yang paling kecil dalam bidang pelayanan kesehatan itu apa saja sih masalah yang selalu muncul gitu. Kenapa soalan ini tidak bisa diselesaikan, tapi selalu berulang pada periode berikutnya, Kemudian tujuan dilakukannya manajemen kesehatan ini adalah kita bisa mendefinisikan persoalan dalam pelayanan kesehatan seperti tadi kita mengidentifikasi ya. Nah, kalau kita sudah mengidentifikasi, maka kita selanjutnya bisa mendefinisikan bahwa persoalan ini sering muncul kemungkinan besar karena faktor A, B, C, dan D. Kemudian kita bisa mengumpulkan fakta-fakta yang terkait dengan pelayanan kesehatan, data dan informasi yang timbul dalam pelayanan kesehatan, kemudian kita bisa menyusun strategi alternatif ya untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan tersebut, dan selanjutnya kita akan bisa mengambil keputusan memilih salah satu alternatif penyelesaian yang sesuai dengan tujuan yang hendak kita capai. Nah, apa saja penerapan manajemen dalam pelayanan kesehatan? Ya, tadi banyak ya, tidak hanya terkhusus pada satu bidang saja, dan dia biasanya tidak bisa berdiri sendiri. Jadi di sini harus ada kerjasama, harus ada kolaborasi dengan sumber daya yang lain. Nah, itu tadi perlunya interprofesional tadi. Jadi kita berhubungan dengan profesi yang lain ya dengan tujuan yang sama gitu. Secara garis besar sifatnya interprofesional ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar ya, yaitu organ manajemen dan fungsi manajemen. Nah, yang masuk dalam organ manajemen itu adalah yang kita sebut tadi di awal, manajer ya. Biasanya sih seorang manajer itu adalah pimpinan. Nah, kemudian di bawah manajer utama biasanya ada manajer yang membantu menggerakkan ya di tingkat lebih bawah. Kemudian ada sarana manajemen, termasuk di dalamnya itu ada dana, kemudian material, kemudian mesin, kemudian peralatan laboratorium, tenaga paramedis, tenaga administrasi, tenaga pendukung, dan tenaga riset, serta pengembangan, dan juga termasuk di dalamnya pemerintah. Jadi ada peran pemerintah terkait dengan regulasi tentunya ya dalam bidang kesehatan. Sedangkan yang masuk dalam fungsi manajemen di sini tetap yang kita sebutkan dalam fungsi manajemen secara umum, yaitu tadi yang 4 kita sebutkan tadi ya kan, POAC, perencanaan, pengorganisasian, actuating, penempatan, pembinaan staf yang sesuai, kemudian sistem penganggaran, sistem pelaksanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi. Jadi proses pengendalian, monitoring, dan evaluasi ini sangat penting dilakukan untuk menilai ya, untuk menilai apakah proses yang kita lakukan mulai dari pengorganisasian, kemudian actuating-nya itu berjalan sesuai dengan planning yang sudah ditetapkan. Kita lihat, menurut Saprudin tahun 2015 bahwa syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik itu ada beberapa syarat ya. Yang pertama itu
tersedia dan berkesinambungan. Nah, maksudnya di sini adalah harus tersedianya di masyarakat dan secara umum ini biasanya harus bisa berkelanjutan, ya. Jadi tidak stop hanya pada satu kondisi tertentu, tetapi ini bisa continuous sebenarnya ya, bisa berkesinambungan. Artinya bahwa semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu tidak sulit ditemukan. Jadi kita dimanapun, kapanpun sebenarnya harus bisa menerima pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian syarat yang kedua yaitu dapat diterima dan wajar. Artinya bahwa pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan adat istiadat, kebudayaan, kepercayaan masyarakat, dan bersifat wajar. Ini dikaitkan dengan kondisi kita yang sangat beragam ya, heterogen. Jadi kita punya suku, punya adat istiadat yang beragam. Nah, kalau membuat satu pelayanan kesehatan di satu wilayah tertentu, maka biasanya kita akan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, adat istiadat, serta kebudayaan di tempat tersebut. Serta harus bersifat wajar. Artinya apa? Ya tidak berlebih-lebihan maksudnya. Sesuai dengan yang dipahami oleh masyarakat. Dengan kita membuat satu pelayanan kesehatan yang sifatnya tidak wajar, ya. Selanjutnya syarat yang ketiga itu mudah dicapai. Maksudnya mudah dicapai ini bisa dijangkau oleh masyarakat, mudah diakses, maksudnya mudah ditemui ataupun dijumpai oleh masyarakat. Nah, yang menjadi pokok utama dalam syarat yang ketiga ini, ya artinya kita harus bisa menentukan satu lokasi yang tepat ya dalam membuka satu pelayanan kesehatan ya, sehingga masyarakat mudah menerima layanan tersebut. Ya, selain mudah diakses oleh masyarakat yang ingin menggunakan jasa tersebut, maka biasanya kita juga harus memperhatikan pada prosesnya kan diperlukan sarana dan prasarana. Nah, bagaimana sarana dan prasarana tersebut bisa mendukung kegiatan pelayanan kesehatan tersebut kan ya kita perlu akses kan gitu, perlu akses, perlu jalan yang baik, kemudian ada transportasi yang membawa ke tempat kita. Nah, itu kan tujuannya adalah supaya ataupun ya kita tujuannya lah adalah tuh kemudahan akses terhadap layanan kesehatan yang kita buat. Kemudian hampir sama dengan yang sebelumnya, mudah dicapai dengan mudah dijangkau. Maksudnya di sini adalah kalau mudah dijangkau ini terkait dengan efisiensi biaya biasanya ya. Jadi sudut pandangnya adalah biaya. Nah, jadi supaya syarat yang keempat ini terwujud, ya biasanya diupayakan biaya pelaksanaan kesehatan tersebut sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Jangan kita membuat satu pelayanan kesehatan yang high cost misalnya ya, tetapi kondisinya itu misalnya di tengah pedesaan gitu, yang rata-rata masyarakat ekonominya menengah ke bawah. Nah, ini kan nanti
akhirnya kan pelayanan kesehatan yang kita berikan itu tidak bisa dijangkau ataupun tidak bisa dirasakan oleh masyarakat sekeliling. Jadi kita harus bisa membuat satu budgeting ya yang sesuai dengan kondisi pelayanan kesehatan yang mau kita tentukan. Dan selanjutnya ada bermutu, ini terkait dengan kualitas ya, bahwa tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan yang di satu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan, dan di pihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik serta standar yang telah ditetapkan. Ini tetap harus diperhatikan ya. Jadi kita tidak hanya bisa memuaskan misalnya masyarakat, tapi kita juga harus mematuhi. Makanya tadi perlu kan pemerintah karena terkait dengan regulasi yang ditetapkan. Oke. Nah, sistem pelayanan kesehatan saat ini mengutamakan pelayanan yang bersifat pada pasien. Tadi yang kita sebutkan dengan patient berkonsentrasi pada pasien ya, pasien dan keluarga untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, kepuasan pasien dan terhindar dari kejadian yang tidak diharapkan. Jadi tujuannya patient safety. Jadi pasien itu secara umum ketika dia berobat, ketika dia mengunjungi satu layanan kesehatan, dia akan mengharapkan maksimal efikasi dengan minimal toxicity ataupun minimal side effect. Ya. Termasuk juga dalam proses controlling tadi, kita bagaimana bisa memanfaatkan seminimal mungkin SDM yang ada untuk mencapai tujuan yang maksimal. Walaupun kadang-kala itu tidak masuk akal ya kan. Kalau kita mau mengharapkan satu hal yang besar gitu ya kan, harusnya itu kan harus sebanding. Tapi dalam prinsip manajemen tidak seperti itu ya. Dengan minimal SDM yang ada, bagaimana kita bisa mewujudkan satu cita-cita yang besar. Tentunya peranan planning tadi sangat penting, termasuk juga peranan si manajer ya dalam dia mengelola proses manajemen tadi. Nah, tadi dikatakan di awal bahwa dalam pelayanan kesehatan biasanya kita tidak berdiri sendiri. Tidak hanya dokter yang bekerja di dalam pelayanan kesehatan, tapi ada tenaga-tenaga kesehatan yang lain, dan tidak hanya tenaga kesehatan, tetapi juga ada tenaga non kesehatan. Nah, dalam mencapai tujuan tadi kita perlu berkolaborasi, perlu bekerja sama, perlu berkolaborasi, berinteraksi, saling bekerja sama lah kita katakan, agar terselenggaranya pelayanan yang berkualitas. Makanya adik-adik perlu dari awal tuh diajarkan terkait dengan interprofessional education ini. Jadi kalau kita sudah sering berkomunikasi dengan profesi yang lain, dengan tenaga bidang yang lain, itu biasanya pada saat realnya nanti di tempat kesehatan, di tempat pelayanan, itu akan lebih mudah kita untuk memahami apa sih sebenarnya tugas saya, apa tugas si A, apa tugas si B, dan kapan kita perlu mendiskusikannya bersama si A dan si B. Nah, rumah sakit sebagai satu bidang ataupun satu sistem pelayanan kesehatan yang lebih besar ya, ini biasanya kita harus lebih
aware dalam pelaksanaan kesehatannya, karena di rumah sakit biasanya layanan kesehatannya juga lebih banyak dan lebih banyak SDM yang terlibat di dalam sistem tersebut. Nah, dalam tim pelayanan kesehatan ini adalah tadi akan dikatakan sebagai satu kelompok profesional yang mempunyai aturan yang jelas, tujuan umum dan keahlian yang berbeda. Tadi seperti yang kita sampaikan ya, adik-adik beda bidang, beda tugas, beda kewajiban, tetapi mengusung ataupun membawa satu tujuan yang sama. Nah, bagaimana kita bisa mencapai tujuan yang sama dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda? Artinya kita kan harus saling berkolaborasi, harus saling bekerja sama, harus saling mengkoordinirkan satu dengan lainnya agar tercapailah tujuan yang diharapkan walaupun kita berbeda tugas dan tanggung jawab. Nah, tim ini akan berjalan dengan baik bila setiap anggota tim memberikan kontribusi yang baik. Tadi yang kita katakan, setiap orang tahu tanggung jawabnya, tahu tugasnya, maka dia akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut sesuai dengan yang dia yakini, dengan kemampuannya. Nah, kolaborasi ini tidak bisa terbentuk dengan sendirinya dalam satu organisasi, jelas ya. Karena kan kalau kita tidak berkolaborasi, nah kita sulit untuk membangun chemistry untuk mewujudkan cita-cita tersebut bersama-sama. Jadi ya perlu banyak komunikasi sebenarnya, perlu banyak kerjasama ya, sehingga lambat laun kolaborasi itu akan muncul dengan sendirinya. Karena setiap profesi dalam sebuah tim itu memiliki standar dan budaya profesional tersendiri. Nah, ini biasanya kolaborasi yang efektif ini nanti akan mencakup penerapan strategi di mana setiap profesi yang berbeda budayanya bekerja sama dalam satu tim untuk mencapai tujuan yang sama. Tadi yang kita sampaikan di awal ya. Jadi intinya kita memahami profesi kita memahami tanggung jawab kita, dan kita tidak melewati batas-batas yang sudah ditetapkan, baik itu oleh regulasi sendiri ataupun oleh keprofesian kita. Jadi kita harus bisa menghormati profesi tanggung jawab orang lain. Nah, seorang pemimpin juga sangat dibutuhkan agar sebuah tim tidak kehilangan fokus untuk mencapai tujuannya. Yaitu tadi yang kita sebut dengan manajer. Jadi walaupun kita bekerjanya berbeda-beda, tanggung jawabnya berbeda-beda, tugasnya berbeda-beda, tapi ada satu leader, satu tim, satu manajer, satu pemimpin ya, yang dia bisa memanage, kita katakan mengorganisasikan keseluruhannya tadi itu timnya supaya tujuannya bisa tercapai. Nah, walaupun di awalnya sulit ya, karena kan di awal biasanya kita kan belajar keilmuan kita, keprofesionalan kita itu kan ya kita bergabung dengan tim yang sebidang kita kan gitu. Nah, pada satu saat di ujungnya itu namanya kalau ketika kita sudah mulai terjun ke masyarakat, nah kita perlu belajar kolaborasi. Ya seperti yang sudah disampaikan di awal memang sulit ya, karena kita biasanya kan hanya sebidang, tapi ketika di lapangan mau tidak mau kita harus bisa memahami kondisi lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kalau kita tidak mau mengikuti hal tersebut, nah kita yang akan tersingkirkan, malah kita yang akan terkeluarkan dari lingkungan tersebut. Karena tidak bisa menerima lingkungannya, dan lingkungannya juga tidak bisa menerima orang-orang yang seperti itu.
Nah, tujuan dari pengkajian manajemen kesehatan dan keselamatan pasien ini sebagai acuan untuk membentuk kolaborasi antara tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan. Jadi harapannya nanti adik-adik di sini saya tidak mengajarin apa ya terkait dengan kedokteran ataupun keperawatan karena saya perawat farmasi kan gitu ya. Jadi kita tahulah tugas dan tanggung jawab kita sampai di mana kita tidak perlu untuk merasa lebih pintar sehingga kita perlu menguasai bidang orang lain, tidak perlu ya. Jadi sudah ada job desk-nya masing-masing karena dengan kita juga menguasai yang bukan bidang kita, bukan lantas kita langsung menjadi orang yang hebat karena kita bisa mengetahui segala hal, tidak juga ya. Tapi kadang-kala malah dipandang itu menjadi tidak profesional katanya kan gitu. Izin Bu, sudah jam 3 Bu. Ya, sudah habis ya waktunya. Baik, saya rasa inti pertemuan kita hari ini di sini. Ya mudah-mudahan nanti pada saat kita kolaborasi pada studi kasus bisa memahami lebih lanjut daripada fungsi manajemen ini. Sekian dulu pertemuan dari saya. Mohon maaf atas hal yang mungkin